Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ghafari Al-Jabbar, NIM 2018-251. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menerangkan tentang penerapan restoratif justice penanggulangan kejahatan narkotika di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Yusuf Saifuddin dan buku ini berjudul Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum volume 14 nomor 1 Maret 2020 dengan nomor akreditasi 1971 2292. Pada bab pendahuluan ini, permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia darurat narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian Badan Narkotika Nasional bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2015 tentang survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba pada kelompok rumah tangga. Diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,20%. Tahun 2015 terjadi tren peningkatan kasus narkotika secara keseluruhan. Peningkatan terbesar yaitu kasus narkotika. Sedangkan berdasarkan penggolongan tersangka kasus narkoba tahun 2015 terjadi tren peningkatan tersangka kasus narkoba secara keseluruhan. Jumlah tersangka narkoba tertinggi terjadi pada kasus narkotika dengan total 38.152 orang. Peningkatan jumlah penggunaan narkotika menimbulkan berbagai fenomena sosial. Perubahan sosial yang cepat sebagai akibat proses modernisasi berpotensi menimbulkan keresahan dan ketegangan sosial. Perubahan sistem ini dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru. Selanjutnya, semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukan alat-alat komunikasi modern. Alat komunikasi dan teknologi informatika modern, isu modernisasi menjadi mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum, substansi baru pengaturan hukum, dan budaya hukum yang seringkali sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut akan timbul bahaya-bahaya terhadap ketentraman hidup dalam berbagai kehidupan sosial. Semua akan menjadi tidak pasti dan tidak tertib serta rasa tidak terlindungi. Globalisasi juga memberikan pengaruh terhadap dunia farmasi. Penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa maupun psikososial. Pecandu dan penyalahgunaan narkotika adalah orang sakit. Selayaknya memperlakukan orang sakit adalah dengan disembuhkan. Pecandu dan atau penyalahgunaan narkotika wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi, baik medis maupun sosial. Penempatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga
rehabilitas sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya, UU Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 huruf D. Selain itu, pasal 127 dengan memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 serta Seman Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, pemerintahan dewasa ini menekankan juga pada aspek demand reduction, yakni menekan angka permintaan. Langkah diambil guna menekan angka permintaan tersebut adalah melalui penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang lebih serius. Guna melancarkan langkah tersebut, dikeluarkanlah peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Peraturan tersebut mendasari dibentuk tim asesmen terpadu yang terdiri dari anggota BNN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bapas. Tim inilah yang menentukan seseorang dinyatakan sebagai penyandu atau penyalahguna narkotika atau bukan. Dalam penelitian Yusuf Saifuddin dikemukakan bahwa tujuan dibentuknya tim asesmen terpadu sangat baik, namun perlu dipersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya, mengingat hal tersebut sangat krusial, terutama adalah saran rehabilitasi bagi pecandu narkotika, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dikaji dalam artikel ini yaitu 1. Bagaimana mekanisme asesmen terpadu dalam tindak pidana narkotika di Indonesia? 2. Apakah masalah asesmen terpadu mampu mengurangi permintaan dalam penanggulangan kejahatan narkotika lintas negara? Tujuan penulisan artikel ini yakni pertama untuk mengkaji mekanisme asesmen terpadu dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Kedua, mengetahui implikasi asesmen terpadu terhadap pengurangan permintaan narkotika lintas negara. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan berupa data sekunder dengan bahan utama berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa literatur, buku-buku, teks, dan jurnal ilmiah mengenai asesmen terpadu dalam tindak pidana narkotika. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pembahasan. 1. Asesmen terpadu dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. UU Narkotika mendefinisikan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berbeda. Perbedaan inilah yang akan berakibat dalam pola penanganannya, khususnya dalam proses peradilan pidananya.
Pasal 1 angka 13 UU Narkotika menyebutkan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkotika tidak didefinisikan secara khusus dalam ketentuan umum. Pengertian korban penyalahgunaan narkotika terdapat dalam bagian penjelasan pasal 54, bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika. Perlu ditekankan dalam pasal ini bahwa syarat dikatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah karena ketidaksengajaannya seseorang menggunakan narkotika. Penegakan hukum bukan seperti menarik garis lurus yang sesuai dengan dibuatnya undang-undang dan diterapkan seperti sebuah mesin, sehingga tambah sederhana dan mudah. Tahap dan pemidanaan atau penjatuhan pidana pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasikan tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan pembinaan individu pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan konsep pemidanaan, Agus Raharjo mengatakan bahwa pemberian pidana kepada pelaku kejahatan bukan sekedar penderitaan atau nestapa bagi pelaku, sebagaimana diintrodusir oleh teori retributif dengan segala variansinya, atau merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagai diungkapkan oleh teori relatif. Akan tetapi, lebih dari itu adalah agar pemidanaan harus dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya, mengubah pelakunya, dan jika perlu menjadi agen perubahan, atau dapat pula menumbuh kembangkan kesadaran untuk menyadari sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat. Rasa solidaritas pun kemampuan untuk mengendalikan diri. Seseorang yang benar-benar korban penyalahgunaan narkotika, sesungguhnya dirinya tengah berada dalam kondisi yang sulit. Apalagi mereka yang tertangkap dengan barang bukti karena dipaksa untuk menggunakan narkotika. Kasus semacam ini marak terjadi akhir-akhir ini, khususnya di kalangan anak muda. Oleh karena itu, orang yang berada dalam kondisi semacam ini perlu diberikan perhatian dan penanganan yang cermat. Jangan sampai orang tersebut menjadi korban kedua kalinya karena harus berada dalam penjara. Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut double trap system, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam pasal 103 Undang-Undang Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Narkotika, yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika. Namun demikian, berdasarkan data yang akan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkoba atau narkotika
yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitas, sehingga pelaksanaan rehabilitas belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkotika di lapas tidak berjalan optimal. Peran masyarakat sebagai kontrol sosial sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup manusia dan merupakan kaidah atau norma agar manusia dapat teratur dan saling menghormati. Faktor masyarakat juga sangat berperan dalam menentukan keterlibatan remaja dalam penyalahgunaan narkotika. Masyarakat yang tidak menerima latar belakang remaja yang tidak baik mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan narkoba. Asesmen terpadu menekan angka permintaan dan jalan kembali pecanduan narkotika. Pecandu narkotika telah menjadi masalah nasional dan bahkan internasional karena dampaknya telah meluas di banyak negara. Secara nasional, peredaran narkotika telah menyebar ke setiap lapisan masyarakat, dari kelas atas ke kelas bawah masyarakat. Jadi, hukum yang kuat diperlukan untuk melawannya karena minat manusia dilibatkan. Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen. Pasal 7 ayat 3 peraturan bersama menyebutkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis tim asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika akan menghasilkan 3 kategori: menengah, kelas berat, dan kelas ringan, di mana setiap tingkatan pecandu memerlukan rehabilitasi yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengoperasikan pasal 57 Undang-Undang Narkotika, di mana pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Dalam kaitan ini diharapkan penyalahgunaan narkoba akan dijerat dengan pasal penyalahgunaan saja, pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan selanjutnya hakim menggunakan pasal 103 Undang-Undang Narkotika, di mana hakim dapat memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi. Hakim sebagai tongkat penegak hukum pidana dituntut untuk dapat memberikan keputusan pemidanaan yang tepat dalam mengenakan pidana pada setiap kasusnya di dalam koridor hukum pidana dengan KUHP atau KUHP sebagai ketentuan pokok hukum pidana material Indonesia. Oleh karena itu, dalam kasus ini tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini hakim perlu menelaah dan mempertimbangkan dengan cermat hasil asesmen terpadu. Apabila hakim yakin dengan merehabilitasi adalah jalan terbaik bagi seorang terdakwa, maka vonis tindakan penyalahgunaan narkotika merupakan pilihan terbaik guna menekan angka permintaan demand reduction. Mekanisme asesmen terpadu dalam tindakan pidana narkotika mampu menyentuh 2 aspek, yakni aspek hukum dan aspek medis. Melihat kembali hakikat pemidanaan sebagai diungkapkan di atas melalui asesmen terpadu, aspek perlindungan atau pemidanaan terhadap individu lebih diperhatikan. Karena merehabilitasi lebih bernilai positif dan memberikan kesempatan seorang pecandu dan penyalahgunaan narkotika untuk menemukan jalan kembali dalam kehidupannya yang lebih baik. Berbeda dengan memenjarakan
yang berpotensi memperburuk kondisi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Secara keseluruhan, adanya asesmen terpadu dalam kasus tindak pidana narkotika ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia internasional. Para pecandu dan penyalahgunaan narkotika perlu mendapat treatment khusus dalam rangka melepaskan dirinya dari ketergantungan narkotika. Apabila dalam proses peradilan tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan perawatan khusus, maka bukan tidak mungkin tersangka atau terdakwa ini mengalami sakau, jatuh sakit, dan pada akhirnya meninggal dunia. Hal ini yang tidak diharapkan terjadi dalam proses peradilan, sehingga hadirnya asesmen terpadu memberikan kemajuan dalam proses penegakan hukum, khususnya kasus tindak pidana narkotika. Besar harapan adanya tim asesmen terpadu dalam penanganan tindak pidana narkotika ini dapat menjadi jawaban dalam mengatasi persoalan penanganan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Kesimpulan, asesmen terpadu merupakan sebuah paradigma baru dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika di Indonesia. Tim asesmen terpadu berkedudukan di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum. Hasil asesmen terpadu tersebut dijadikan sebagai kelengkapan berkas perkara dan berfungsi sebagai keterangan seperti visum et repertum. Melalui asesmen ini, seseorang juga akan diketahui kondisinya apakah mempunyai ketergantungan terhadap narkotika atau tidak, serta mengukur tingkat ketergantungannya guna menentukan tindak rehabilitasi yang dibutuhkan. Asesmen terpadu mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. Melalui asesmen terpadu, perlindungan pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Program rehabilitasi memberikan kesempatan seorang pecandu dan pengguna penyalahguna narkotika menemukan jalan kembali dalam kehidupannya dan pada akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan pidana, yaitu restoratif justice bagi penyandu dan penyalahguna narkotika tersebut. Dan secara keseluruhan, asesmen terpadu ini relevan dengan perkembangan pola penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di dunia internasional yang mampu menekan angka permintaan narkotika dalam kejahatan transnasional. Saran, perlu adanya penyaman persepsi terhadap tersangka yang dapat dilakukan asesmen, sehingga tidak memunculkan argumentasi yang berbeda dalam satu tim. Dan juga perlu adanya penguat lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika, baik lembaga rehabilitasi medis maupun sosial yang dikelola pemerintah atau masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.